Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, kembali lagi bersama Pak Nuris dalam mata pelajaran PAI, yang mana minggu kemarin kita sudah bertemu juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bapak Wahyu selaku ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oke, sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma Amin. Selanjutnya Pak Nuris akan mengecek kehadiran kalian. Coba Pak Nuris ingin tahu, Mas Wahyu ada? hadir Bapak, hadir. Mas Tatan ada? Mas Tatan? Pak Muhlas, Mas Muhlas? Mas Muhlas ada? Hadir Pak, hadir. Adakah yang tidak masuk? Yang tidak hadir? Pak Rusdi Bapak. Oh iya, Pak Rusdi. Mas Rusdi mungkin lagi ada kepentingan keluarga ya. Kita doakan semoga selalu dimudahkan segala urusannya untuk Mas Rusdi. Nah, selanjutnya Bapak ingin tahu bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang sakit? Sehat, Pak. Ada yang gelisah? Ada Bapak. Coba yang gelisah siapa? Angkat tangan. Saya, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Aman. Kenapa gelisah? Kalau gelisah silahkan sholat ya nak ya. Ya. Bisa lagi. Bapak jaga aja, saya bangkong, Pak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, yang mana ice breaking tepuk semangat. Yuk, kalau saya bilang tepuk semangat, kita mulai tepuk semangat. Ingat, semangat. Alhamdulillah semuanya semangat. Tadi kayaknya ada yang masih lemes, apa tidak sarapan itu? Iya Bapak. Oh ya, nanti pas istirahat bisa minta uang saku ya ke Pak Nuris. Masya Allah, terima kasih. Dibosi kali Pak Nuris. Oke, selanjutnya rekening Pak. pada pembelajaran kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menjelaskan perintah Allah tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Juga siswa dapat menyebutkan sebab sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian harapannya dari pemahaman sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, kalian dapat menerapkan sujud-sujud ini dalam kehidupan sehari-hari. Juga kalian dapat memiliki kepribadian yang baik seperti pemaaf, kemudian berakhlak mulia, rendah hati, dan tidak sombong. Selanjutnya, sebelum materi pada pembelajaran kali ini, kita akan mereview materi pembelajaran pada pertemuan minggu lalu. Coba saya ingin tahu, kira-kira pembelajaran pada minggu lalu materinya apa? Ada yang bisa? Ya Pak, Ayo monggo Mas Muhlas. minggu lalu kita belajar tentang hikmah sholat dan zikir Pak. Hikmahnya banyak sekali, bisa mengurangi rasa cemas dan sebagainya Pak. Iya betul, bagus Mas Muhlas ya. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang hikmah sholat dan zikir, yang mana hikmah sholat dan zikir ini pastinya banyak
sekali manfaatnya. Selanjutnya, adakah keterkaitan terkait hikmah sholat dan zikir dengan materi pada pembelajaran kali ini? Ada Pak. Ingin tahu siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Monggo Mas Nuril. Keterkaitan antara materi sebelumnya yaitu tentang hikmah sholat dan zikir, yang mana dalam ibadah sholat juga terdapat sujud Pak, dengan jadi ya berkaitan itu. Bagus Mas Sinten, Mas Nuril nggih. Jadi sujud dalam sholat itu termasuk sujud rukun. Sekarang kita akan membahas yang namanya sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, yang mana ketiga sujud itu berada di lain sholat atau selain dari sujud rukun. Selanjutnya, saya ingin semuanya kembali membentuk kelompok seperti kelompok pada minggu yang lalu. Silahkan, saya beri waktu untuk kelompok 1, Wahyu, Pak Nuril, kelompok 3, dan Pak Muhlas. Sudah siap semua? Siap. Iya, Pak. Siap. Kemudian untuk kegiatan kali ini kita akan melaksanakan model pembelajaran PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, Pak, hidup ini penuh masalah, kok ditambah masalah? Bukan seperti itu, anak-anak. Hidup itu penuh masalah karena kita memiliki pemikiran yang kurang baik. Jadi masalah membuat kita lebih dewasa dalam menghadapi kehidupan. Nah, masalahnya ketika kita sholat pasti ada yang melakukan gerakan sujud. Sujud menandakan sebuah bentuk kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apakah ada sujud yang dilakukan selain sholat? Nah, selanjutnya silahkan tiap kelompok dengan kelompoknya mendiskusikan tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk kelompok 1, tugasnya menjelaskan perintah Allah terkait sujud syukur. Bersumber dari mana saja, bisa dari YouTube, jurnal, artikel, atau kitab-kitab fikih. Kemudian kalian mendiskusikan dan mempresentasikan. Untuk kelompok 2, mencari tentang perintah Allah untuk sujud sahwi. Sumbernya bisa YouTube, artikel, dan lain sebagainya. Untuk kelompok 3, mencari tentang perintah Allah untuk sujud tilawah dengan sumber yang sama, kemudian presentasi. Silahkan, saya beri waktu kepada kalian 10 menit untuk presentasi. Silakan, sudah diskusi 10 menit? Sudah, Pak. Sampun Bapak. Sudah. Selanjutnya, coba adakah yang mau presentasi? Coba, saya ingin semua kelompok presentasi diwakili oleh ketua kelompok atau perwakilannya. Coba siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi merupakan sujud yang dilaksanakan karena kita lupa atau ragu dalam sholat. Misal ketika kita lupa membaca tahiyat awal, seperti itu kita melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu bisa dilaksanakan ada 2 cara. Kalau masih di dalam sholat, itu sebelum salam dilaksanakannya. Tapi kalau sudah salam kita baru ingat bahwa kita tadi lupa baca tahiyat awal, maka
dapat bonus ini dari Pak Nuris. Untuk kelompok yang lain mungkin ada yang mau menanggapi presentasi dari Mbak Iklima. Kalau tidak ada yang menanggapi, silakan saya berikan kepada kelompok selanjutnya yang ingin presentasi. Mungkin kelompoknya Pak Wahyu. Pak Wahyu, kelompok 1 bisa presentasi Pak Wahyu. Oke, baik Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Saya dari kelompok sujud syukur Bapak. Ketika saya bersama teman-teman mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ini juga dilakukan oleh pemain bola. Ketika saya sendiri pernah melakukan ketika mendapatkan penghargaan ketika menang lomba, saya melaksanakan sujud syukur ini Bapak. Dan juga teman-teman sudah memahami tentang ciri-ciri dan juga tata cara sujud syukur tersebut. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jawaban yang sangat bagus sekali. Mungkin ada dari kelompok yang lain untuk menanggapi atau bertanya kepada Mas Wahyu. Cukup Bapak, sudah sangat jelas, bisa lanjut. Alhamdulillah. Saya ingin selanjutnya kelompoknya Pak Nuril, kelompok sujud sahwi. Monggo Pak Nuril bisa presentasi Pak Nuril. Mas Nuril. Baiklah. Selanjutnya marilah kita analisa dan evaluasi bersama dari presentasi kelompoknya Mbak Iklimah dan Mas Wahyu. Kira-kira ada yang belum dipahami terkait sujud syukur dan sujud tilawah, sujud syahwi? Paham Bapak? Insya Allah sudah paham. Alhamdulillah. Nah, jadi terkait sujud syukur itu sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, juga terhindar dari musibah. Tapi di sini ada ikhtilaf ulama terkait syarat sujud syukur. Ada yang mensyaratkan harus menutup aurat, harus suci dari haid dan najis. Tapi ini adalah ikhtilaf ulama. Kemudian terkait sujud sahwi pun ada ikhtilaf ulama. Ada yang melaksanakan setelah salam dan melakukan sebelum salam. Tapi jumhur ulama kebanyakan melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Dengan catatan boleh dilakukan setelah salam kalau ingatnya sudah dalam keadaan setelah salam. Terkait sujud tilawah ini apa Pak Nuris? Sujud tilawah ini kan membaca. Jadi ketika kita membaca, ketika kita mendengar, ketika kita mengingat ayat-ayat sajdah itu apa Pak? Ayat sajdah biasanya di mushaf itu dilambangkan dengan kubah masjid, yang mana ketika ada ayat sajdah kita diwajibkan membaca doa dan lain sebagainya. Sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mungkin kurang paham? Bapak. Paham Bapak. Selanjutnya marilah kita simpulkan bersama. Apa ada yang mau menyimpulkan anak-anak tentang materi hari ini? Silakan. Saya Bapak, Oke, Mbak Iklimah. setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, saya menjadi lebih paham bahwa saya bisa menyimpulkan bahwa dengan sujud, kedekatan kita dengan Allah itu semakin tinggi. Selanjutnya, apapun yang kita lakukan apabila berserah kepada Allah, maka tidak akan ada rasa susah dalam diri kita. Terima kasih Bapak. Bagus sekali jawabannya, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, anak-anak ini sudah dalam penghujung pembelajaran, akhir pembelajaran kita.
marilah kita refleksi bersama, refleksi anak-anak dan juga refleksi bagi Pak Nuris. Coba Pak Nuris ingin tahu bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini. Tolong dijawab Senang. jujur anak-anak. Senang Bapak. Senang, apalagi habis ini dapat traktiran sarapan sama Pak Nuris. Kemudian, adakah materi yang sulit menurut kalian pada pembelajaran hari ini? Tinggal prakteknya Bapak. Oh, kalau praktek itu nanti Ayat selanjutnya kita saja, Bapak. akan demonstrasi pada pertemuan yang keempat. Nah, selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas ketentuan dan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, nanti setelah itu baru pekan selanjutnya kita mendemonstrasikan atau mempraktekkan terkait ketiga sujud tersebut. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita berpisah, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis yang akan dipimpin oleh Mas Wahyu. Monggo Mas Wahyu. Ini siap, marilah kita berdoa teman-teman dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.